Hai sahabat hidup, kembali lagi bersama saya Karina Krisyantia dalam acara editorial Hidup. Sekarang saya bersama Wakil Pimpinan Redaksi Majalah Hidup, Bapak Hasih Holland Siagian. Halo Pak, apa kabar? Apa kabar, Kembali lagi Karin? kita bertemu ya. Iya betul ya. Sudah seminggu ya. Sudah seminggu ya, sudah Ya, seminggu. seminggu. Dan sudah berapa, 9 pekan Ini ya udah Pak ya? pekan ke-9 ya, Pekan kita ke-9. di rumah, bekerja dari rumah, Iya, iya, iya. beribadah juga dari Dari rumah rumah, begitu. Nanti oh. juga berdoa bersama seluruh dunia seperti ajakan Bapak Suci. Oh iya, tanggal 14 Tanggal 14 Mei, ya, jangan Pak lupa ya. Iya. Semua juga para pemirsa hidup dimanapun Anda berada, jangan lupa tanggal 14 Mei kita berdoa bersama sesuai dengan tempat dan waktu kita masing-masing. Kan beda-beda tuh waktu Indonesia bagian Barat, Timur, Benar. Tengah Iya, gitu. iya. Dan itu langsung dari Bapak Paus sendiri ya? Ya, Pak, himbauan dari Bapak Suci supaya kita mohon anugerah Tuhan, mohon perlindungan supaya kita juga bagaimana kita menghadapi pandemi ini begitu. Oke. Nah, untuk kali ini nih Pak, sajian utama tentang apa ya Pak? Apakah mungkin tentang Bapak Paus? Oh iya betul. Oh, Jadi ya? ini kan sebagai umat Katolik di seluruh dunia, Paus ini dari gerakan yang dia lakukan sejak pandemi ini mulai menyebar di seluruh dunia, dia selalu ingin dekat dengan umatnya di seluruh dunia, ingin berbela rasa, dan yang paling utama adalah bagaimana dia menunjukkan dia sebagai pemimpin rohani untuk kita semua. Jadi dia melakukan juga peziarahan di beberapa situs-situs penting di Italia di luar Vatikan gitu ya. Dia berjalan sendiri dari satu tempat yang bersejarah untuk gereja Katolik dan juga orang tidak kehilangan harapan. Orang tidak kehilangan sukacita gitu ya. Walaupun gitu ya. dalam masa pandemi Walaupun ini dalam ya. situasi ini. Jadi kita coba ngerekam aura kedalaman dan juga bagaimana Paus melihat peristiwa ini yang belum pernah terjadi dalam sejarah gitu ya. Oh, oke. Ya, Iya. Karena nggak tahu juga kan akan ada pandemi Ya, seperti ini kan. walaupun Pak. ada zaman dulu juga ada wabah Iya, macam-macam ya. benar, Jadi tapi corona ini kan baru pertama kali dan semua orang tidak menduga sebelumnya bahwa ini terjadi juga saat ini gitu ya. Maka juga ada ulasan nanti bagaimana kita melihat spiritualitas apa yang ditonjolkan oleh Paus Fransiskus. Ya. Nanti lihat di tulisannya Romo Kris Purwana dari Agri Sonta. Seperti biasa dia ini kan pengamat Vatikan sekarang ini. Oh begitu, jadi ada Romo khusus untuk pengamat Vatikan ya? Dia sekarang jadi pengamat Vatikan dan dia tahu ya, kita tahu selama ini dia memang berikan perhatian khusus terhadap Paus dari zaman ke zaman begitu. Iya. Jadi mungkin minggu lalu aksi tentang masyarakatnya, nah sekarang pemimpin agamanya ngapain gitu ya? Pemimpin dalam hari ini Paus Fransiskus ya, dia ya ingat ya minggu lalu bagaimana dia menelpon seseorang ya. Iya, ada. Itu juga bentuk perhatian beliau terhadap seorang siapapun juga gitu ya. Ya Pak, oke. Nah itu udah sajut nih Pak. Nah kalau rubrik-rubriknya mungkin seperti eksponen gitu, kira-kira siapa sih yang mau ini diulas? juga ya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak live streaming ya, atau daring misa ataupun ibadat, bahkan 2 rosario sepanjang bulan Mei ya. Para Bapak Uskup. Nah khusus untuk misa daring itu kan kalau dilihat di layar televisi kan ada kotak kecil. Oh iya, itu ada orangnya gitu Pak. Ada orang yang memberikan bahasa isyarat ya. Benar. Nah itu dia Mas Frans Susanto. Dia membantu supaya teman-teman kita yang tunarungu juga dapat menangkap, mengikuti perayaan Ekaristi itu, ya kan mereka juga punya hak juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti apa sebetulnya dia berkarya dalam satu bidang yang mungkin jarang juga ya. Ada orang yang mau pelajari bahasa isyarat di dunia modern seperti ini. Nah, kalau untuk kan di sini ada rubrik konsultasi iman dan keluarga. Curhatan orang tuh apa sih Pak yang kali ini? Selalu ditunggu ya. Iya. Nah, yang pertama dulu ya soal konsultasi keluarga tuh. Ada seseorang yang menanyakan gimana sih saya menghadapi rekan kantor yang katanya sih usianya agak jauh gitu ya. Ada seorang pria gitu ceritanya. Seringkali mendekati seorang karyawati yang kebetulan juga masih sendiri, tapi usianya cukup jauh gitu ya. Nah sementara si pria ini selalu mendekati dia gitu ya, dan sementara menurut dia bahwa si pria ini sudah punya pacar sebetulnya. Ini kan nanti bisa berbahaya kalau tidak segera ditangani dengan baik gitu ya. Nah seperti apa jawabannya nanti lihat di rubrik ini yang dikelola oleh
apa namanya psikolog handal kita dari Sugio Pranoto Semarang gitu ya. Oh, oke. Saya kira Bapak mau ngomong di sini. Enggak ya, harus Jangan beli majalahnya. majalahnya dong ya. Lalu Oke. kemudian di konsultasi iman, iya, saya kira juga ini selalu yang ditunggu-tunggu juga. Itu ada pertanyaan, sekarang kan memang banyak korban-korban Iya, COVID-19 ini juga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, yang mungkin juga memang belum dibaptis gitu ya, belum dipermandikan gitu ya. Nah, ada yang bertanya, bagaimana pandangan gereja mengenai baptisan terhadap jenazah gitu ya. Nah iya, itu iya. saya kira kembali lagi Romo Kris sebagai ahli spiritualitas juga dia menjawab bagaimana kita harus menyikapi hal ini, apa makna baptisan, dan juga termasuk orang-orang yang belum dibaptis tapi sudah kemudian meninggal dunia. Nanti lengkapnya lihatlah nanti ya. Iya. Semakin menarik nih Pak. Iya Kalau dong. misalnya untuk renungan untuk umat, Oh iya, ini hari-hari ini kan kalau kita coba dengar ya, ini ada bacaan renungan harian dan juga renungan minggu. Kali ini renungan minggu ditulis oleh Monsinyur Sylvester San dari dari Keuskupan mana coba? Denpasar. Denpasar ya. Ya. Benar. Jadi kebenaran tuh. Jadi bagaimana kita kini kan sudah mau juga minggu Pentakosta ya, Pentakosta, ya. turunnya Roh Kudus gitu ya. Nah, ya dia mengulas bagaimana kita tidak sendirian di sini. Ketika Yesus naik ke surga, kita juga dia mengutus Roh Kudus untuk menemani kita. Dari Sajid menarik, dari X1-nya juga menarik, dari curhatan-curhatan teman juga menarik. Jadi kayak full package banget ini. Dong. Udah nggak sabar sih Nggak mau sabar lihat ya. Tak tunjukin majalahnya ya, gitu ya. Oh iya. Nah, ini dia Karin majalahnya, covernya seperti ini. Ini mencoba memvisualisasi bagaimana Bapak Paus itu prihatin ya, dan dia tidak tinggal diam tapi juga melakukan daya rohaninya dia begitu. Iya, oke Bang. Nah, sahabat hidup, jangan lupa miliki majalah hidup edisi 20 yang akan beredar di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel Hidup TV. Akhir kata, saya Karina Krisyantia dengan Bapak Hasih Holan Siagian pamit undur diri. Stay safe everyone.